Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini di suasana cuaca yang dingin, hujan, Allah berikan kemudahan bagi diri kita untuk bisa bermajelis, bisa duduk menghidupkan, mensyiarkan kegiatan keilmuan, kegiatan taklim, kegiatan keislaman di lingkungan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman, takwa dan juga keistiqomahan pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan murojaah surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashri wasyaf'i wal watri wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Shadaqallahul azim. Malam hari ini melanjutkan yang kemarin tentang pengorbanan, yaitu kisah daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kalau di surat Al-Ahzab, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam surat Al-Mumtahanah di juz 28 itu laqad kana lakum fihim
uswatun hasanah. Fihim di situ maksudnya adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Jadi ada dua nabi yang tanpa kita sadari kita sebut dalam ibadah sholat, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang tasyahud akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak mungkin dalam ibadah sholat yang penting menghadap Allah itu dua nama ini dihadirkan tanpa adanya alasan. Pasti ada alasan sebab mengapa dua nama Nabi ini disebutkan sebelum ibadah sholat berakhir, sebelum ditutup salam. Setiap sholat itu pasti baca sholawat kepada Rasulullah dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Al-Quran ternyata Allah memerintahkan kepada orang beriman untuk menjadikan satu pribadi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sebagai teladan, sebagai contoh panutan. Kalau mau selamat ikut Rasulullah SAW. Yang kedua, kalau mau selamat di dunia ikuti juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebelum Nabi Muhammad, awal itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang apa? Tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang keikhlasan, tentang ketundukan dan kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Dua-duanya kekasih Allah, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejarah Nabi Ibrahim bermula dari seorang pemuda yang gelisah mencari Tuhannya, dan secara naluri, secara fitrah manusiawi, orang itu yang diberikan akal sehat harus punya pertanyaan, siapakah yang menciptakan semua ini, termasuk siapakah yang menciptakan saya. Secara manusiawi, secara akal sehat, orang harusnya pertanyaan terbesar dalam hidup adalah siapakah saya. Saya ini asal dari mana? Maksudnya bukan dari bapak mama, bukan. Kan diurut lagi, bapak saya dari siapa, dari gitu. Akhirnya Adam. Adam itu dari mana gitu ya. Maksudnya manusia ini asalnya dari mana? Di dunia ini apa sih kehadiran di dunia ini? Apakah sekedar hanya untuk menjalani jadwal yang sudah ada, jadwal kuliah, jadwal kerja, jadwal kegiatan-kegiatan sehari-hari, atau kehadiran manusia di bumi itu ada DP maksud dan tujuan? Kemudian kalau orang so meninggal, apakah kalau so meninggal itu sudah habis cerita tentang kehidupan kita, close, atau masih ada kisah berikutnya yang harus kita hadapi dan jalani? Seharusnya akal ini menuntun kita menemukan kebenaran tentang kehadiran manusia. Karena Allah kasih semua akal kepada semua manusia. Kalau ada orang yang akalnya kurang, itu Allah ingin menunjukkan kepada kita agar kita mau bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur melihat kekurangan orang lain, keterbatasan orang lain, kamu bersyukur, alhamdulillah Allah kasih kita sehat, bisa komunikasi normal. Kalau orang bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada. Jadi kalau ngeliat orang kurang, orang alhamdulillah. Nah, kalau orang tidak bersyukur, Allah ingatkan,
azabku sangat pedih. Makanya kalau ada orang yang kurang ya, kecuali orang melihat begini, kalau ada orang yang lebih tentang dunia, orang harus biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang yang lebih dalam ketaatan kepada Allah, ibadahnya, orang harus apa? Iri. Ih, dia puasanya sunnah rajin gitu. Itu orang iri. Atau ih, dia bisa hafal 1 juz, 2 juz, orang iri. Jangan orang mengiri tentang yang dunia. DP HP baru. Aduh, enak juga ini kalau HP baru ya. Itu harus dikurangi yang iri-iri begitu. Tapi kalau iri dalam melakukan amal soleh itu yang diperbolehkan. Tapi kalau iri tentang harta benda itu menyusut, habis dan tidak bernilai. Tapi kalau ketaatan, keilmuan orang mengiri, kemudian orang ingin berusaha, jadi motivasi gitu. Nah, semua orang dikasih akal oleh Allah kan, dikasih akal kan. Kalau yang kurang ya pelajaran buat yang normal agar dia bersyukur. Dengan akal itu Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Ketika melihat bintang, fungsi bintang apa? Fungsi bintang pada zaman dahulu adalah sebagai kompas, baik di lautan maupun di daratan. Orang yang melakukan perjalanan harus tahu rasi bintang. Kalau musim panas, musim dingin, atau bulan keberapa, itu bintang itu posisinya sendiri-sendiri sudah lain-lain. Jadi orang yang melakukan perjalanan, DP kompas dulu adalah rasi bintang. Orang mau mengarah kemana, lihat di langit bintang. Jadi bintang menjadi petunjuk dalam mencapai tujuan. Kata Nabi Ibrahim, mungkin ini Tuhanku, bintang. Indah dipandang, kemudian dia menuntun orang sampai pada DP tujuan pada waktu itu. Ketika subuh terbit, kata Nabi Ibrahim, bintang hilang. Kata Nabi Ibrahim, tidak mungkin Tuhan terbenam dan hilang. Yang kedua apa? Masalah bulan. Wah, ini mungkin lebih terang, DP sinar lebih besar. Mungkin ini Tuhanku gitu. Tapi sama, akalnya bekerja lagi ketika sudah subuh pagi, bulan itu tenggelam. Kata Nabi Ibrahim, kalau tidak karena petunjuk hidayah dan kasih sayang Allah, maka aku menjadi orang yang tersesat. Di lain waktu Nabi Ibrahim menyaksikan matahari, oh mungkin ini matahari ini Tuhanku gitu. Tapi sama, begitu mataharinya tenggelam berganti dengan malam, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, aku melepaskan diri dari apa yang kalian sembah, apa yang kalian persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Mumtahanah itu juga diabadikan. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Telah ada pada Nabi Ibrahim teladan yang baik untuk kalian dan juga orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Idh qalu liqaumihim, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya aku berlepas diri daripada kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah. Jadi waktu itu sangat subur orang menjadikan berhala patung sebagai Tuhan dan mengembalikan akal sehat masyarakat pada waktu itu Nabi Ibrahim lakukan, yaitu dengan apa? Menghancurkan berhala dan menyisakan satu berhala yang besar, kemudian kampak yang buat menghancurkan berhala-berhala kecil itu digantungkan atau ditinggalkan di patung yang besar, di berhala yang besar.
DP besok heboh. Wih, orang Tuhan hancur semua ini. Orang mau sholat mau ibadah bagaimana? Waduh, siapa ini yang bikin kacau ini gitu. Dan orang tahu yang menolak inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah itu adalah Nabi Ibrahim yang berlepas diri daripada yang disembah oleh masyarakat adalah Nabi Ibrahim. Jangan-jangan Nabi Ibrahim ini yang melakukan ini karena Nabi Ibrahim tidak mau menyembah berhala itu. Nabi Ibrahim ditangkap, ditanya, Ibrahim, kamu ini yang hancurkan Tuhan-Tuhan kami ini, berhala-berhala ini, patung-patung ini. Kata Nabi Ibrahim, itu kan masih ada satu yang besar, dan patung yang besar itu masih ada berhala, dan dia pegang kampak. Kata Nabi Ibrahim, mungkin dia yang kasih hancur ini patung-patung kecil. Kata masyarakat waktu itu mengatakan, ya Ibrahim, kamu ini bodoh kan? Bodoh sekali. Mana mungkin ini patung-patung ini dihancurkan oleh patung yang besar. Dia kan tidak bisa bergerak, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bikin apa-apa. Kata Nabi Ibrahim, ngoni lebih bodoh. So tahu dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bergerak, ya apa ngoni sembah, apa ngoni minta doa? Kenapa kamu meminta kepada sesuatu yang tidak bisa melakukan apa-apa? Berarti yang bodoh siapa? Seketika itu orang-orang yang akalnya sehat, iya, itulah jawaban logis dari kebodohan masyarakat jahiliyah. Tidak mungkin yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melakukan sesuatu kok disembah. Ya karena rajanya menyembah berhala, dan kalau mengikuti masyarakat ya jatuh di kewibawaan, maka nanti masyarakat mau ikut-ikut Ibrahim, tangkap Ibrahim, bakar. Jadi jawaban yang pertama adalah kebodohan itu diselesaikan dengan jalan akal pikiran yang sehat. Sederhana. Masalah judi, ada di YouTube itu podcast Kohlim, Dennis Lim. Beliau katakan begini, kalau bandar judi itu baik, maka banyak yang untung. Tapi kan bandar judi mau cari untung. Kalaupun ada yang menang, itu rolling saja supaya orang ada yang menang. Tapi sebetulnya perjudian itu adalah kerugian bagi pemainnya, dibodohi oleh bandarnya. Jadi secara akal sehat, beliau bilang, tidak ada bandar yang baik hati. Kalau ada bandar baik hati, dia tidak mau buka bandar judi, dia mau bikin pembagian zakat, infak sodakoh. Tidak perlu di lotre, tidak perlu dimainkan. Jadi permasalahan hari ini itu bisa diselesaikan dengan akal sehat sebelum iman bekerja. Misalnya contoh yang sedang ramai sekarang di Amerika, LGBT, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Itu secara akal saja, belum dengan tuntunan iman, itu sudah selesai. Gimana orang tuh normal ya saling berpasangan, negatif dan positif, menyatu menjadi kekuatan arus listrik. Kalau minus dengan minus tidak jadi kekuatan, plus dengan plus tidak jadi kekuatan. Makanya cara mereka menyebarkan itu adalah dengan menularkan, bukan dengan keturunan, karena dia nggak bisa menurunkan keturunan. Walaupun dia sudah operasi kelamin, dia tidak bisa memiliki rahim. Apakah nanti ini buah dadanya bisa jadi sama seperti perempuan? Mungkin bisa, tapi bisa nggak bekerja sama dengan perempuan, mengeluarkan air susu ibu? Nggak bisa. Sama juga yang perempuan, walaupun kelaminnya sudah diganti, apakah fungsinya sama dengan yang laki-laki sungguhan? Kan enggak, lain. Jadi secara ini saja selesai. Barulah ditambah dengan iman bahwa perjudian itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan, membodohi orang.
Jadi perilaku-perilaku yang hari ini negatif rusak itu sebetulnya selesai dengan akal sehat ya. Minuman-minuman keras. Sebelum perintah agama, akal sehat sudah mengatakan pada akhirnya pesta miras itu membawa kekacauan. Perang antar kampung, iya kan? Saling tikang dan lain sebagainya. Itu saja. Jadi secara akal sehat saja begitu. Kalaupun ada keasyikan, ada manfaat, DP kerusakan lebih besar daripada DP manfaat. Jadi Nabi Ibrahim itu mengingatkan orang tentang akal yang harus difungsikan pada mestinya. Itu akal, semua dikasih. Keberanian, Nabi Ibrahim berani walaupun harus berhadapan dengan kematian, dibakar. Tapi lagi-lagi orang diajarkan bahwa ada takdir yang Allah berikan kepada setiap manusia yang tidak bisa diintervensi oleh orang lain. Kalau orang lain mengatakan kamu harus mati dan Allah mengatakan kamu tidak mati, maka yang berlaku adalah takdir Allah. Tentang keberanian, keteguhan, kesabaran. Nabi Ibrahim lama tidak punya anak. Pertama dengan Siti Sarah. Siti Sarah belum memiliki keturunan, Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Nah, dari Siti Hajar inilah lahir Nabi Ismail alaihi salam. Begitu lahir, Nabi Ibrahim diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak yang sudah lama ditunggu-tunggu ini harus berpisah. Berpisahnya tidak tanggung-tanggung. Nabi Ibrahim itu dakwahnya di mana? Di Palestina, di Syam. Jadi kubur Nabi Ibrahim itu ada di Palestina. DP nama kampung Ibrahim Al-Khalil, nama kampung tuh makam Nabi Ibrahim. Jadi orang kalau mau ziarah ke situ di Palestina. Pada zaman dulu teknologi kemudian kendaraan dari Palestina sampai dengan ke Mekah itu jauh, lama perjalanan, panas, hujan, dan luar biasa perjuangan dari Palestina sampai di lembah Mekah. Di lembah Mekah itu tidak ada orang satu orang pun, tidak ada mata air sebelum kedatangan Nabi Ismail alaihissalam dengan DP mama Siti Hajar. Baru lahir, baru senang, tiba-tiba Allah uji, antar istri dan anakmu ke lembah Mekah. Sampai di sana disuruh tinggal. Nah ini tadi akal, sekarang orang dituntun untuk iman. Kan tadi akal kan? Ini dengan akal saja selesai, ini dengan akal saja selesai. Nah yang kedua, kisah Nabi Ibrahim itu adalah tentang keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya kepada perintah Allah. Kalau orang disuruh tinggal di satu tempat yang tidak ada kehidupan, secara akal sehat orang menerima atau menolak? Pasti menolak secara akal sehat. Oleh karena itu agama selain akal sehat juga perlu apa? Iman. Secara akal sehat, bagaimana mau meninggalkan istri dan anak yang baru lahir di tempat yang sunyi, tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa. Tapi karena iman, makanya Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Ya Nabi Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kata Nabi Ibrahim, "Iya, ini perintah Allah." Kata Siti Hajar, "Ya udah kalau perintah Allah gitu. Masa Allah mau menyia-nyiakan, mau membinasakan dengan perintah itu, kan nggak mungkin gitu." Sudah, ditinggal. Ditinggallah gitu. Ya setelah ditinggal itu harus survive berdua. Gimana caranya survive berdua? Tidak ada kehidupan di situ. Yang
Jadi kebutuhan manusia adalah yang pertama air. Kehidupan itu bisa berjalan karena ada air. Kenapa di Mars tidak ada kehidupan? Karena tidak ada air. Satu-satunya planet yang bisa dihuni, didiami adalah planet bumi. Karena airnya itu. Udah, kisah itu bermulalah. Kering air susu ibu, mau kasih apa lagi? Dan tidak boleh berputus asa. Sudah tahu secara akal ini nggak ada orang, mau minta tolong kemana gitu. Sudah angkat tangan, ya Allah. Yang kedua, setelah berdoa, usaha. Dan ini jadi torang prinsip. Semustahil-mustahil suatu persoalan, angkat tangan berdoa, lakukan saja yang kita bisa lakukan. Yang bisa dilakukan oleh Siti Hajar adalah berlari dari Sofa ke Marwah. Mencari apa? Kalau ada mata air atau ada orang yang lewat. Jadi sesuai kemampuan kita, apa yang bisa kita lakukan, orang lakukan. Oh, mustahil ini. Mission impossible. Misi yang tidak mungkin. Menyambung hidup di tempat yang tidak ada orang, panas, tidak ada apa-apa. Kalau orang so berdoa, ikhtiar sekemampuan kita, maka Nabi Ismail adalah jawaban daripada doa Siti Hajar yang telah melakukan ikhtiar. Apa mukjizat Nabi Ismail? Sampai hari ini orang terus bisa menikmati air Zam-Zam. Kalau ada orang umroh, ada orang haji, oleh-olehnya apa? Air Zam-Zam. Dan air Zam-Zam tidak pernah habis, terus keluar terus. DP nama juga mukjizat. Ini pelajaran patoran bahwa setelah akal, yang membimbing manusia adalah iman. Kalau ada yang mustahil dengan akal, selesaikan dengan iman. Wah, nggak mungkin ini, nggak mampu. Berdoa, ikhtiar, DP solusi, DP jawaban itu bisa datang dari mana saja. Bukan dari penemuan Siti Hajar, justru keluarnya dari Nabi Ismail alaihi salam. Yang kedua, keikhlasan Nabi Ibrahim adalah ketika Nabi Ismail sudah usia sunat. Siapa yang mencintai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, maka dia melakukan hitan sunat. Nah, siapa yang mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah Nabi kami, golongan kami, maka dia harus mengikuti sunnahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu apa? Khitan. Orang Yahudi mengklaim Nabi Ibrahim itu Nabi patoran. Orang Nasrani juga sama. Maka di dalam Al-Quran Allah ingatkan bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, tapi dia adalah seorang yang lurus, hanif, musliman, orang yang muslim, menyerahkan dirinya kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Apa musyrik? Menyekutukan Allah. Jadi setelah akal digunakan, nggak cukup dengan akal saja, harus dengan tambahan iman. Sampai sekarang orang kalau haji lari-lari Sofa dan Marwah, sa'i, kemudian menikmati air Zam-Zam sampai hari ini dan sampai hari kiamat itu akan terus diikuti. Terakhir yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tentang iman adalah mengorbankan Nabi Ismail alaihi salam yang digantikan dengan kurban. Jadi sunnah Nabi Ibrahim kurban, khitan, dan yang melakukan itu adalah kaum muslimin, bukan orang lain. Oleh karena itu alhamdulillah orang bersyukur Allah jadikan kita orang muslim, diberikan hidayah, bisa mengikuti apa?
Sunnah Nabi Ibrahim, sunat. Apalagi kurban. Jadi semua nabi itu orang ikuti. Ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari makan, puasa, makan, puasa. Selang-seling makan. Amalan Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan besar, apa amalannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Amalan itu siapa yang mengamalkan? Lagi-lagi kaum muslimin, orang Islam yang mengamalkan ajaran Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kan ditelan 40 hari 40 malam. Makannya gimana? Bisa bertahan hidup dalam perut ikan bagaimana? Zikir itulah yang menjadi kekuatan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi semua nabi dan rasul adalah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Semua nabi dan rasul beriman kepada Allah, lurus menyerahkan dirinya kepada Allah dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, itulah pelajaran dari Nabi Ibrahim. Apa yang pertama? Menggunakan akal pada tempatnya. Yang kedua, kalau permasalahan itu tidak bisa dihadapi dengan akal, maka hadapi dengan kekuatan iman, keyakinan dan kemantapan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada siapa yang beriman. Caranya dengan melakukan sholat dan sabar. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Mudah-mudahan ketika menghadapi situasi yang susah, ya nanti tiba-tiba harus bayar sekian, nggak ada doi, bagaimana gitu. Sudah angkat tangan saja, terus berusaha. Apa yang bisa kita lakukan itu dilakukan. Nanti Allah kasih jalan keluarnya mungkin bukan langsung dari patoran, mungkin dari orang lain yang tidak ada DP hubungan dengan ikhtiar yang orang lakukan. Yang melakukan ikhtiar Siti Hajar DP mama, tapi yang dapat DP solusi siapa? DP anak. Jadi nanti bisa saja orang menghadapi kesulitan, orang berdoa, ikhtiar, DP jalan keluar itu bukan orang yang dapatkan, tiba-tiba dari orang lain yang memberikan bantuan orang. Mudah-mudahan bermanfaat hikmah tentang Idul Kurban, Idul Adha yang belum lama orang laksanakan. DP spirit, semangat, hikmah itulah yang ingin ditanamkan supaya orang tidak mudah menyerah menghadapi ujian dan juga kesulitan dalam kehidupan. Alhamdulillah, orang tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.